Baik, selamat pagi teman-teman. Pada pertemuan kali ini, tentu kita awali dengan kontrak untuk satu semester, yang mana pada semester ganjil ini, pada bagian ini kita akan sama-sama mempelajari atau kita akan sama-sama mengulas mengenai materi ini, sehingga pada pertemuan yang pertama kita akan mengkaji kurang lebih beberapa bagian dalam semester ganjil atau semester gasal ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita lebih mengawali dengan perkenalan terkait dengan materi yang akan kita pelajari pada semester ini. Materi-materi dengan rincian sebagai berikut. Pada semester ganjil, bagian yang pertama, kita akan mempelajari mengenai kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, teman-teman, terkait dengan kedudukan dan fungsi Pancasila, kurang lebih dalam bagian ini kita akan mempelajari terkait dengan kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila. Lalu yang berikut juga kita akan mempelajari mengenai arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Selain itu, juga kita akan mempelajari mengenai nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dan yang terakhir, pada bagian yang pertama, kita akan mempelajari mengenai membiasakan diri berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Tentu, setiap bagian setelah kita akan pelajari, maka Pak Fredrik akan memberikan asesmen atau tugas, baik itu dalam bentuk paper atau makalah, atau kajian-kajian asesmen atau tugas lainnya. Oke, sekian bagian yang pertama. Selanjutnya Pak Fredrik akan menguraikan bagian yang kedua. Pada bagian yang kedua, teman-teman akan mempelajari mengenai kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Nah, teman-teman, pada bagian kedua ini tentu ada poin-poin yang akan kita pelajari. Hingga yang pertama dalam bagian kedua, kita akan mempelajari mengenai makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Selanjutnya juga kita akan mempelajari mengenai kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Dan yang terakhir dari bagian ini, kita akan mempelajari mengenai kedudukan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Teman-teman tahu bahwa yang pertama dalam bagian kedua ini kita akan mempelajari mengenai maknanya. Yang kedua kita akan pelajari terkait dengan kedudukan dan fungsi. Dan yang ketiga kita akan mempelajari mengenai kedudukan peraturan perundang-undangan. Tentu
pada bagian yang kedua setelah kita membahas ketiga poin tadi, juga kita akhiri dengan asesmen. Entah itu dalam bentuk makalah dan lain-lain akan Pak Fredrik sampaikan ke teman-teman, atau penugasan yang lain-lain Pak Fredrik akan berikan ke teman-teman. Baik, selanjutnya bagian yang terakhir, yakni bagian yang ketiga. Dalam bagian ini kita akan mempelajari mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Nah, teman-teman, dalam bagian ketiga terkait dengan tata urutan peraturan, maka kita akan sama-sama mengkaji mengenai makna tata urutan peraturan. Yang kedua, kita akan mengkaji terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dan yang ketiga, kita akan mempelajari mengenai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang tentunya, jika kita berbicara mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan, maka kita akan sama-sama mempelajari atau kita akan sama-sama membahas, atau kita lebih tepatnya kita membaca mengenai undang-undang yang mengatur terkait dengan tata urutan peraturan perundang-undangan. Dari tata urutan yang paling tinggi hingga yang paling terendah. Itu kita akan sama-sama mempelajari pada semester ganjil ini. Dan di akhir dari bagian ketiga ini juga sama Pak Fredrik akan memberikan asesmen atau penilaian, entah dalam bentuk makalah, kuis tes, dan lain-lain. Nanti akan Pak Fredrik sesuaikan dengan waktu, karena masih kita belajar dari rumah, sehingga Pak Fredrik juga akan sesuaikan dengan waktu WFH atau pembelajaran kita yang dari rumah dalam bentuk daring atau dalam bentuk online lebih tepatnya. Oke, teman-teman, sekian perkenalan materi dari Pak Fredrik pada semester ini. Dalam semester ini kita akan belajar melalui daring atau secara online. Semoga belajarmu menyenangkan bersama Pak Fredrik. Sekian dan terima kasih. Jesus bless you. Shalom.